Sampurasun, Wilujeng Sumping di channel YouTube Dapur Nin Cimanggung, Sumedang. Bacalah, mari kita membaca ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Dapur Nin Cimanggung akan membuat olahan, yaitu dari buah-buahan dan sayuran ya, salad Bangkok. Ini salad yang dressingnya atau sausnya khusus gitu ya, tidak biasanya. Ya. Bahan-bahannya ini selada bokor ya, kurang lebih 200 gram. Kemudian timun 250 gram, lebih baik kalau pakai timun Jepang atau zucchini ya. Kemudian ini apel fuji ya, 3 buah yang kecil, kurang lebih 250 gram. Dan ini nanas sudah dibersihkan meskipun kecil, ini nanas madu manis ya, 250 gram. Kemudian ini telur rebus 3 butir. Nanti kuning telurnya disatukan dengan saus dan putih telurnya diiris-iris. Kemudian sausnya atau dressingnya, ciri khas dari salad Bangkok adalah selai kacang ya. Ini sebanyak 200 gram. Kemudian selai kacang nanti ditambahkan 2 sendok makan mayones, kemudian 2 sendok makan saus sambal, 2 sendok makan saus tomat, dan ini gula putih kurang lebih 3 sendok makan atau bisa ditambahkan kalau kurang. Nanti ditambahkan garam 1 sendok makan. Ini lada halus sedikit saja, dan nanti boleh boleh pakai cuka terakhir untuk rasa asam, dan sebagai pengawet juga sedikit, kurang lebih setengah sendoknya, tapi boleh diganti juga dengan perasan lemon. Kemudian ini air untuk ditambahkan ke dalam saus atau dressing nanti secukupnya ya, dari mulai 300 ml. Dan ini sebagai toppingnya adalah keripik kentang. Sip. Pertama ini kita ngiris nanas dulu ya. Ini nanasnya udah dibersihkan, bonggonya dibuang sedikit ya, seperti ini salah satu juga yang memberikan rasa asam ya. Diiris-irisnya bebas aja, tapi ya ukurannya seperti ini ya, biar tidak terlalu besar. Nanas juga kandungan vitamin C-nya cukup tinggi. Kemudian berikutnya kita iris-iris timun ya. Kalau ada zucchini atau timun Jepang itu lebih bagus ya. Nah, ini yang diambil bagian luarnya aja, dagingnya yang bagian dalam boleh dibuang ya. Jadi tidak digunakan. Untuk timun juga diiris-iris hampir sama ukurannya seperti irisan nanas ya. Nah, seperti ini. Ini sengaja untuk kulitnya tidak saya kupas ya, karena sayuran dan buah-buahan itu sebetulnya kandungan vitaminnya itu lebih banyak terdapat di bawah kulit persis. Ini kemudian untuk apel fuji ya, sama ini juga tidak saya kupas kulitnya. Nah, ini dibelah 4, kemudian dibelah 2 lagi. Bagian core-nya yang tengahnya dibuang. Ukurannya, irisannya seperti ini. Nah, ini khusus untuk apel fuji, kita sediakan rendaman larutan garam ya, air matang ditambah garam ya. Maksudnya biar tidak berubah warnanya ya.
Untuk buah-buahan tertentu ya seperti apel, misalnya salak, pisang, atau ada sayuran juga kentang, itu suka terjadi browning ya atau pencoklatan. Biasanya terjadi reaksi oksidasi antara enzim yang terdapat dalam buah apel dengan udara ya. Makanya sebaiknya direndam dalam air garam. Jadi tidak akan berubah warnanya ya. Jadi tetap warnanya segar gitu. Nah, ukuran irisannya hampir sama menyesuaikan dengan nanas dan timun. Seperti ini. Ya, padahal ini udah dipercepat, nggak apa-apa. Sengaja irisannya nggak terlalu besar biar ketika dimakan itu tidak terlalu sulit untuk dikunyahnya ya. Nah, ini apel Fuji. Kemudian berikutnya ini selada bokor ya. Ini semuanya bahan-bahan sudah dibersihkan ya, sudah dicuci. Selada bokor ini sebagian untuk hiasan ya, dan sebagiannya lagi diiris. Sebetulnya selain selada bokor kita bisa menggunakan kol ungu ya. Cuman tertentu ya, itu adanya di swalayan, tidak selalu. Kalau di warung-warung biasa itu atau di pasar juga jarang ada, harus di swalayan kalau kol ungu. Nah, ini selada bokor yang sudah diiris-iris. Kemudian ini yang terakhir telur rebus ya. Jadi untuk telur ini kuning telurnya nanti disatukan dengan dressingnya ya atau dengan sausnya. Sementara putih telurnya ini diiris, disatukan atau ditambahkan ke dalam bahan-bahan saladnya. Nah, ini salad Bangkok ini merupakan perpaduan antara buah-buahan dan sayuran ya. Irisannya disesuaikan dengan eh, buah-buahan dan sayuran yang sudah diiris terlebih dulu ya, nanas, apel, dan timun. Untuk telurnya kita sisihkan. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pembuatan sausnya ya atau dressing. Ini kuning telurnya kita haluskan dulu, bisa dengan sendok dihaluskan seperti ini. Kalau mau pakai chopper juga bisa, tapi ini lebih apa biar lebih tidak banyak yang kebuang gitu ya. Jadi dihaluskan pakai sendok aja. Nah, kemudian seperti ini ya, telur kuning yang sudah dihaluskan. Kita sekarang membuat sausnya ya atau dressingnya. Ini yang unik dari salad Bangkok itu, sausnya ternyata dibuat dari selai kacang. Nah, kemudian kuning telurnya ditambahkan, dihaluskan dulu ya, dihaluskan antara kuning telur dengan selai kacang. Ini untuk selai kacang banyak tersedia di toko bahan-bahan kue atau di swalayan ya. Kemudian air yang berjumlah 400 ml itu sedikit-sedikit ditambahkannya ya. Nah, ini saus tomat, kemudian sambal, saus sambalnya kita masukkan. Kemudian diaduk lagi sampai tercampur semua. Jangan lupa mayonesnya juga ya ditambahkan. Sedikit aja mayonesnya, lebih dominan selai kacangnya. Kemudian air matangnya ditambahkan sedikit-sedikit ya. Sebetulnya ada juga yang hanya diaduk begini aja dengan tambahan air matang. Tetapi nanti kalau ingin lebih awet ini mau saya godok ya. Nah, ini diaduk sampai halus tercampur semua. Jangan lupa ditambahkan gula putih 4 sendok makan ya. Garam dan lada halus. Nah, diaduk sampai tercampur semua. Kemudian airnya ditambahkan tetap ya sedikit demi sedikit. Nah, ini lebih aman ini pakai air matang.
Biar awet, maka ini saya godok ya di atas api sedang. Semua yang sudah tercampur ya sausnya. Nah, ini yang hitam-hitam itu adalah lada bubuk ya. Nah, ini khusus untuk apel yang tadi direndam di air garam, ditiriskan dulu. Sekarang bagian terakhir yaitu plating ya. Ini selada bokor yang buat alasnya atau hiasannya. Kemudian di atasnya kita simpan irisan apel, kemudian irisan timun, kemudian irisan nanas ya. Seperti ini, dan jangan lupa juga irisan selada bokornya ya, di pinggir-pinggirnya boleh disimpan di pinggir-pinggirnya. Kalau untuk di prasmanan ini kan biasanya dipakai sebagai salah satu menu prasmanan ya. Itu diaduk dulu. Nah, terakhir irisan putih telur ya. Ini seandainya sausnya terlalu kental, ini boleh ditambahkan air lagi ya. Dan terakhir sebagai toppingnya kita tambahkan keripik kentang ya sebanyak 50 gram ini. Boleh yang sudah jadi. Nah, ini berhubung sisanya masih banyak, jadi boleh disimpan di lemari es ya biar satu saat kita ingin membuat tinggal dibuat lagi. Inilah salad Bangkok ala dapur Nin Cimanggung.